Nusa Karya Tani Mandiri merupakan kelompok tani yang terletak di Desa Nusa Herang, Kabupaten Kuning. Berdiri sejak 2016 yang dibina oleh seorang petani kota yang bernama Didi Ahdena. Berawal dari pengembangan hidroponik, NKTM dalam 3 tahunnya telah melebarkan sayap ke pertanian terpadu. Jadi yang latar belakangi terbentuknya kelompok NKTM atau kepanjangan daripada Nusa Karya Tani Mandiri terbentuk awal 2016. Nah, jadi kenapa membentuk kelompok tani? Jadi membentuk kelompok tani ini adalah ketika di masyarakat tidak ada wadah untuk bersinergi sesama petani, untuk bisa bermusyawarah sama petani. Jadi kelompok tani ini kami bentuk adalah untuk wacana silaturahmi, ngobrol seputar pertanian, baik itu keluhannya, masalahnya ya kan, dan bagaimana solusinya, dan tentunya solusi yang lebih mudah, solusi yang gampang dikerjakan oleh lingkungan pertanian. Jadi terbentuknya NKTM awalnya seperti itu, melihat kondisi petani di pedesaan. Nusa Karya Tani Mandiri adalah jelas ada kata mandiri, nama nusanya adalah diambil dari desa, karya artinya sebuah hasil pemikiran kami yang terbentuk menjadi satu wadah. Lalu mandiri, kami memang betul-betul mandiri. Jadi tidak ketergantungan seperti ketergantungan daripada harapan misalnya dari bantuan pemerintah atau dari pihak lain. Kata mandiri yang paling penting di sini sebetulnya ada dalam kelompok tani, ada kata mandiri. Sebetulnya kami betul-betul mandiri dari mulai bibit, pupuk, dan pekerjaan. Semuanya bahan baku kami betul-betul memang mandiri. Itulah arti daripada Nusa Karya Tani Mandiri. Jadi memang kelompok tani, lagi-lagi kelompok tani kita, program unggulannya kita ini adalah sebetulnya keterpaduan dari semua sistem pertanian. Dan memang terutama di Kabupaten Kuningan, terutama di Waduk Dharma atau Desa Jagara itu kan air di danau itu sudah menyusut. Lalu kebutuhan di masyarakat dengan bertani juga saling berebut, dengan satu indikasi di persawahan itu sudah berebut air, kekurangan air. Nah sebetulnya jadi harapannya adalah di kelompok tani ini yang lebih diunggulkan adalah sebetulnya memperkenalkan dari sistem pertanian yang efisien air. Dan yang paling utama sebetulnya ingin sekali dari kelompok tani adalah membuat satu pertanian peternakan ikan, yaitu sistem bioplok, yang mana sistem bioplok ini dianggap bisa diterima oleh masyarakat, terutama peternakan, dikarenakan memang udah kesulitan tempat dan kesulitan air. Dan yang sangat plus sekali adalah kebutuhan ikan itu sementara bisa saja nanti terputus ketika Danau Jagara itu sudah direvitalisasi, yang nanti dibatasi seperti itu. Sehingga kelompok NKTM sasaran kedepannya adalah bisa bekerja sama dengan semua pihak permasalahan, yaitu dengan membangun kelompok tani ternak ikan, yaitu kami ikan sistem bioplok, ikan nila, dan ikan lele seperti itu. Dan alhamdulillah di kelompok sudah menjalani percontohan-percontohan dan bahkan sudah menghasilkan seperti itu.
kemana sih kami menjual hasil pertanian kelompok, dari mulai sayuran, ikan, entok dan domba, juga hasil palawija yang lain. Dengan kemajuan teknologi modern zaman sekarang ini, saya rasa tidak begitu sulit ya, karena juga di kelompok tani kita dibantu sama para yang muda yang tentunya memahami masalah pemasaran. Kita bisa lewat online, dan yang lebih lagi di sini pemasaran kita itu mempekerjakan karena di kampung ya banyak janda-janda atau ibu-ibu yang bakulan-bakulan. Jadi pagi itu kita kirim sayur-sayuran, dan juga ada telur bebeknya, ada juga daging entoknya kita kirim yang sudah dirapi, sudah dikemas, dan mereka yang menjualkan. Memang pasar kita terbagi tiga, dari mulai pasar tradisional, retail, sampai rumah makan. Tapi yang lebih di sini yang lebih menarik adalah kita menggunakan bakulan-bakulan yang memang yang pakai motor ibu-ibu atau yang dijunjung. Itu saya rasa harganya pun lebih bagus gitu kalau kita hitung rata-rata, karena kita langsung ke penjual langsung seperti itu. Jadi tidak ada yang sulit bagi kelompok tani seperti kelompok tani yang kami jalankan seperti ini, karena kelasnya juga masih kecil. Jadi artinya walaupun besar tidak sulit di pemasaran kelompok tani. Kelompok tani kami itu pemasarannya seperti itu, memanfaatkan kondisi lingkungan yang ada dan bisa diperdayakan daripada teman-teman seperti itu. Harapan kami saya sebagai pembina di kelompok tani NKTM adalah harapannya dari teman-teman yang memang profilnya katakanlah ada yang juga bukan semua petani lah gitu. Jadi harapannya adalah mudah-mudahan dengan belajarnya di bertani sistem hidroorganik ini dan hidroponik juga organik dan sistem bioflow, harapannya bisa berdaya kepada masyarakat, bisa terjun ke masyarakat dan bisa mewarnai pertanian, terutama pertanian organik, dan memberikan informasi yang benar tentang pertanian organik yang benar seperti itu. Itulah harapannya, dan harapan yang sekali lagi adalah mudah-mudahan di kelompok NKTM ini maju dan amanah di dalam dunia pertanian seperti itu. Jadi betul-betul menjunjung tinggi kearifan lokal yang memang sudah diwariskan oleh